Halo teman-teman, ketemu lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar terus tumbuh. Channel ini adalah channel untuk berbagi tips tentang dunia dagang. Ada banyak sekali tentang keuangan juga, seputar dunia perdagangan kelontong, retail, dan juga pertokoan. Teman-teman bisa simak di video kita yang lain di playlist. Teman-teman bisa cari sesuai dengan kebutuhan tips yang teman-teman sedang cari di situ. Nah, teman-teman, seiring berjalannya waktu, setelah semakin banyak sales itu datang ke toko kita, toko warung kita, menawarkan berbagai macam produk, menawarkan juga berbagai macam kerjasama. Kemudian ada juga para agen yang memasok kebutuhan barang di toko kita. Nah, pada akhirnya tidak semua pemasok atau tidak semua supplier itu nantinya akan terus bekerja sama dengan kita dalam jangka panjang. Karena sebagai pemilik usaha, kita tentu ingin usaha kita terus maju ya, terus bertumbuh, terus berkembang, tidak hanya ajak seperti itu terus. Nah, jadi kita mulai harus bisa memilih dan juga memilah supplier-supplier mana saja yang benar-benar bisa diandalkan, atau supplier-supplier yang memiliki komitmen untuk memberikan support bagi usaha kita. Nah, kita harus mulai melakukan itu, teman-teman. Nah, tentu saja support ini dalam hal supply barang. Nah, teman-teman, ada setidaknya 4 kriteria yang kita akan bahas dalam video ini. Kriteria apa saja untuk menilai bahwa supplier atau pemasok ini memang punya komitmen untuk membantu atau mendukung, mensupport usaha kita dan siap bekerja dalam jangka panjang. Kita simak, teman-teman. Kita akan bahas seperti biasa secara singkat, padat, dan jelas. Jadi jangan di skip-skip. Nanti di bagian terakhir adalah bagian yang paling penting. Di situ nanti akan ada kesimpulan dan juga rangkumannya. Nah, kriteria pertama, teman-teman, bahwa pemasok ini mencirikan supplier yang bisa diandalkan adalah dia komunikatif dan juga responsif. Jadi kadang kita itu kan butuh informasi ya, butuh bertanya mungkin lewat WA atau secara langsung ketika sales datang berkunjung. Kadang ada produk-produk yang belum kita tahu, atau tentang harganya, atau tentang ukurannya dan sebagainya. Nah, ketika kita bertanya, mereka bisa memberikan jawaban yang baik, jawaban yang sesuai dengan kebutuhan informasi yang kita inginkan, seperti itu. Kadang juga karena ada juga supplier, pemasok, atau sales yang di WA pagi, dibaca sore, dibalasnya besok. Nah, padahal kita ditunggu konsumen ini, teman-teman. Ada konsumen yang bertanya tentang produk dan kita belum paham karena mungkin masih pemula, kemudian kita butuh informasi, tentu kita bertanya ke salesnya ya, kita tidak bertanya ke tempat lain. Nah, ketika sales ini ditanya kemudian lama sekali memberikan respon, nah maka ini akan berbahaya, teman-teman. Kita akan terhambat ya, tersendat dalam hal melayani konsumen. Jadi kriteria pertama adalah pemasok yang responsif, baik ketika ditanya maupun di order. Jadi ketika order juga dia memberikan respon dengan jelas, misalnya barangnya ada atau tidak, kemudian dikirimnya kapan, tidak hanya digantung saja. Karena kadang ada beberapa supplier yang ketika kita order lewat WA misalnya, kemudian hanya dibaca dan tidak direspon. Nah, itu kita bingung, order kita itu terima atau tidak, barangnya ada atau tidak, kemudian dikirim kapan, itu bisa membingungkan, teman-teman. Jadi sekali lagi, yang pertama ini penting, pilihlah supplier yang responsif, yang satset. Kriteria kedua, teman-teman, bagi pemasok atau supplier yang akan membuat atau membantu usaha kita semakin maju dan semakin berkembang adalah pemasok atau supplier yang punya kunjungan atau pengiriman yang teratur. Jadi jadwalnya ini teratur, teman-teman. Kalau misal ada perubahan jadwal, ya memberitahukan, bisa lewat WA kalau zaman sekarang, teman-teman ya. Nah, ini sangat membantu, teman-teman. Jadi kita tidak digantung. Kadang pernah mengalami juga saya order lewat WA, hanya dibaca dan tidak dibalas. Jadi kita bingung, teman-teman, ini orderan diterima atau tidak, kemudian barangnya ada atau tidak, kalau ada dikirim kapan. Nah, itu kan akan sangat membingungkan kita, sementara kita membutuhkan barang itu ya, karena stoknya sudah semakin menipis, makanya kita order gitu kan. Nah, kalau pemasoknya ini punya jadwal yang jelas, kunjungan, kemudian jadwal pengiriman yang jelas, jadi kita menunggu pun ada batas waktu yang jelas, teman-teman. Kalau di tempat saya biasanya hari Selasa dan hari Jumat. Jadi kalau saya order sebelum hari Selasa,
akan dikirim pada hari Selasa, kalau setelah hari Selasa akan dikirim pada hari Jumat, biasanya seperti itu. Nah, pemasok yang punya jadwal teratur seperti ini sangat membantu teman-teman untuk kita juga bisa menyiapkan pembayaran. Nah, kita tahu kalau hari Jumat mau datang, jadi kita siapin duitnya seperti itu. Atau kalau kita tahu hari Selasa atau Jumat itu akan datang, kita siapkan tempatnya karena ada barang-barang akan datang dan sebagainya. Atau kalau kita mau libur pada hari itu karena kita tahu hari itu ada kunjungan, kita tidak jadi libur dan sebagainya. Jadi ini sangat memudahkan untuk kita memanage atau mengatur baik waktu maupun keuangan maupun tenaga dan banyak hal. Nah, yang ketiga teman-teman, baru harga. Nah, pemasok yang siap mendukung atau mensupport usaha kita adalah pemasok yang memberikan harga yang kompetitif. Tidak selalu harus yang paling murah. Sekali lagi teman-teman, tidak selalu harus yang paling murah. Harga itu bisa naik turun pertama ya. Yang kedua bisa dipengaruhi oleh transportasi, misalnya jarak pemasok ini cukup jauh dari tempat kita atau dari kota kita, bahkan karena ini dari kota lain misalnya, mereka membutuhkan biaya transportasi, jadi berefek ke harga barang dagangan. Kalau itu masih masuk akal, masih bisa dijual dengan harga pasaran di sini, kalau bagi saya tidak masalah teman-teman. Yang penting harganya bersaing dan kompetitif. Karena pernah menemui juga saya ada sales baru menawarkan barang dagangan harganya jauh lebih mahal dari yang biasa saya jual ke konsumen. Jadi itu sangat membingungkan. Saya sendiri menyampaikan kalau harganya belum bisa saya jual di tempat ini, mungkin karena dia datang dari luar kota dan di kota dia biasa berjualan itu harganya masih tinggi. Nah, dia tawarkan di kota saya ini juga dengan harga yang tinggi, tetapi di sini pasarannya tidak setinggi itu teman-teman. Jadi harus saya sampaikan bahwa harganya masih terlalu tinggi. Nah, ini penting, ini poin ketiga, pilih pemasok yang memiliki harga yang kompetitif, bersahabat dan bersaing. Kemudian yang keempat teman-teman, ini yang paling penting, tadi saya katakan di bagian terakhir adalah bagian yang paling penting, yaitu pemasok atau supplier ini menempatkan kita atau usaha kita ini sebagai mitra bisnis, sebagai mitra usaha. Karena tadi seperti saya sampaikan di awal dan juga di judul video ini adalah pemasok yang akan membantu kita untuk memajukan usaha, untuk mensupport usaha kita untuk semakin maju dan berkembang. Jadi kita butuh pemasok atau supplier yang menempatkan kita sebagai mitra untuk bekerja sama, bukan hanya sebagai konsumennya gitu ya. Jadi mereka ini siap untuk bersama-sama dengan kita membangun market, membangun pasar. Kita adalah bagian dari rantai distribusi, mulai dari produksi di pabrik sampai siap diterima konsumen. Nah, kita ada di ujung sebelum bertemu dengan konsumen. Jadi kita adalah bagian dari rantai distribusi, bukan bagian dari pemakai akhir, bukan bagian dari konsumen. Nah, jadi kalau di tempat kalian ada produk-produk yang laris, yang sering sekali terjual, yang fast moving, milikilah lebih dari satu supplier untuk satu jenis barang itu. Jadi nanti kalau satu supplier mungkin macet, mungkin ada kendala, mungkin sedang ada trouble, tidak bisa mengirim barang ke tempat kita masih punya satu supplier yang lain. Jadi artinya bukan satu menjadi cadangan bagi yang lain, tetapi satu menjadi pendukung bagi yang lain.